Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 889. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibni Ka'b bin Malikin an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara ala Mu'adin malahu wa ba'ahu fi dainin kana alaihi rawahu Darqutni wa sahhahul Hakim. Wa an ibni Ka'b bin Malikin, dan terima dari Ka'ab bin Malik, an abihi, dari bapaknya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajaro ala Mu'adin malahu, menahan harta Mu'ad, wa ba'ahu, dan menjualnya, fi dainin kana alaihi, untuk menutup utangnya. Rawahu Darqutni, telah meriwayatkan hadis ini Imam Ad-Darqutni, wa sahhahul Hakimu, dan telah menganggap sahih hadis ini Imam Al-Hakim. Hadis yang kedua 890. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala uridtu alan nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa anabnu arba'a asyarata sanatan falam yujizni wa uridtu alaihi yaumal khandaq wa anabnu khamsa asyarata sanatan fa azazani muttafaqun alaih. Wa an ibni Umar, dan terima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, uridtu alan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, di waktu perang Uhud. Wa anabnu arba'a asyrata sanatan, sedangkan aku berumur 14 tahun. Falam yujizni, lalu Nabi tidak mengizinkan aku. Wa uridtu alaihi yaumal khandaq, dan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khandaq. Wa anabnu khamsa asrata sanatan, sedangkan aku berusia 15 tahun. Fa azazani, lalu beliau mengizinkan aku. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Dua hadis. Hadis yang pertama dari Ka'ab bin Malik. Kalau kita lihat ini nama Ka'ab bin Malik itu jarang disebut dalam bahasa hadis, dalam periwayatan hadis, dan ternyata nama Ka'ab bin Malik itu adalah Abdurrahman
Sambahu Abdur Razak. Jadi Abdurrahman yang sering dipanggil dengan Abdur Razak dan diberi nama juga Ibnu Ka'ab bin Malik. Jadi Bapak Abdurrahman atau Abdur Razak itu siapa? 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 Hah? Malik ya. Jadi orang ini sering disebut Ka'ab, ya, anaknya Malik. Dan dia nama aslinya Abdurrahman, sering dipanggil juga Abdur Razak, gitu. Jadi Abdurrahman atau Abdur Razak ini bin siapa? Bin Malik. Karena Abdurrahman itu Abdur Razak, Abdur Razak itu Ibnu Ka'ab. Gitu. An abihi, dari bapaknya. Dari siapa? Dari siapa? Dari Ka'ab bin Malik. Kan ini Ibnu Ka'ab kan? Jadi Abdur Razak itu Ibnu Ka'ab bin Malik. An abihi radhiyallahu anhuma, dari bapaknya yaitu Ka'ab bin Malik. Semoga Allah meridai keduanya. Artinya Ka'ab bin Malik dengan Abdurrahman atau Abdur Razak dua-duanya muslim. Makanya di sini radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara. Menghajar itu menahan harta milik siapa? Milik Mu'ad. Hajar ala Mu'adin malahu. Nabi menahan harta Mu'ad. Kalau sekarang bahasa yang gak enak itu menyita. Ya, menyita. Menahan harta milik Ka'ab. Waba'ahu fi dainin kana alaihi. Dan Rasul menjual harta Mu'ad untuk menutupi utang-utang Mu'ad. Ini seringkali orang memahami seolah-olah Mu'ad yang punya utang. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyita barang Mu'ad, kemudian Rasul menjualnya untuk menutupi menutupi utang-utang Mu'ad. Padahal sebenarnya yang punya utang bukan Mu'ad ini, tapi bapak Mu'ad. Karena nanti ini nanti ada kisahnya, saya sampaikan nanti. Mu'ad itu punya bapak, terbunuh di perang Uhud. Begitu bapak Mu'ad meninggal, ternyata bapak Mu'ad itu punya utang. Sampai begitu meninggal di perang Uhud, orang-orang yang menghutangkan nagih kepada bapak Mu'ad. Cuma di hadis ini seolah-olah Mu'ad yang punya utang, kemudian Rasul menyita barang Mu'ad dan menjual untuk menutupi utang Mu'ad. Padahal sebenarnya bukan begitu. Kenapa? Begini, kalau kita lihat di hadis ini, Rasul menyita barang Mu'ad kemudian dijual. Apa boleh seperti itu? Saya ulang. Rasul menyita barang Mu'ad kemudian oleh Rasul dijual. Barang Mu'ad itu dipakai menutupi utang Mu'ad. Boleh seperti itu? Tidak boleh tanpa persetujuan Mu'ad yang punya barang. Kan di sini tidak disebutkan.
Jadi Nabi menyita barang Mu'adz kemudian dijual oleh Nabi dipakai bayar utang Mu'adz. Ini tidak boleh. Makanya di kitab Subulus Salam Imam As-San'ani menjelaskan barang yang ditahan itu namanya hajar, boleh dijual kalau yang punya barang menyetujui. Itu namanya hajar. Jadi disita barangnya, ditahan. Itu hajar. Boleh nggak dijual? Boleh. Kalau yang punya barang menyetujui. Udah jual saja barang saya untuk menutupi utang saya. Baru boleh. Bagaimana kalau ambil barangnya kemudian dijual? Ini tidak boleh. Kenapa seperti itu? Ya. Sampai tidak boleh. Kalau misalkan yang punya barang tidak setuju, ya, tidak ada persetujuan dari yang punya barang. Bagaimana seharusnya? Maka barang itu cukup untuk ditahan sampai dia bayar utang. Ini yang namanya hajar. Ambil barangnya sebagai jaminan. Dan nanti barang ini baru dikembalikan kalau dia sudah bayar utang. Itu boleh dijual? Tidak boleh. Makanya Imam As-San'ani menyebutkan waqala Zaid bin Ali, dan berkata Zaid bin Ali, wal Hanafiyah, dan para pengikut Imam Hanafi. Bukan Imam Hanafi nih. Para pengikut Imam Hanafi. Di sini Hanafiyah. Innahu la yalhaqu bihi. Ini tidak boleh dilakukan. Fala yuhjaru alaihi wala yuba'u anhu. Tidak boleh ditahan satu barang dari orang yang punya utang, wala yuba'u anhu, dan tidak boleh dijual. Bal yajibu hasbuhu, yang boleh itu hanya menahan saja. Hatta yaqdiya dainuhu, sampai dia bayar utang. Jadi untuk menjualnya belum ada izin. Kita ambil, misalkan si A punya utang kepada kita ambil barangnya ditahan. Sebagai apa? Jaminan. Dan barang itu tidak boleh dijual. Nah, lalu kapan barang itu dikembalikan? Hatta yaqdiya dainuhu, sehingga dia bayar dulu utangnya, baru barang itu dikembalikan. Tapi kita tahan barang itu tidak boleh kita menjual. Jual we, ambil we seharga utangnya, tidak boleh. Atau senilai utang dia, potong, kembalikan, tidak boleh. Sebelum ada izin yang punya barang. Kenapa? Berdasarkan hadis la yahillu malum ri'im muslimin illa bitibatin min nafsihi. Tidak halal barang seorang muslim untuk dijual atau diambil illa bitibati min nafsihi, kecuali ada kerelaan dari diri orang yang punya barang. Nah, ini hadisnya. Jadi menyita seperti itu dibolehkan, tapi hanya untuk menahan saja, menunggu dia bisa bayar utang. Boraklah kalau sekarang, ya. Tapi untuk menjual tidak bisa, harus ada izin dari yang punya barang. Dan juga berdasarkan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi kalau nanti kita ambil barangnya, sita barangnya, kemudian kita jual, nah ini bil batil namanya, cara yang batal, dan ini tidak dibolehkan. Illa antakuna tijaratan antarodin minkum, kecuali dengan cara tijarah, jual beli, itu pun ada tarodin,
saling ridha. Bagaimana dengan menyita? Apalagi menyita. Jual beli saja itu kita dapat untung dari jual beli, itu bisa jadi dengan cara batal kalau tidak ada tarodin. Ternyata pantasnya kalau orang dulu ijab kabul itu benar-benar nepi ka kudu jelas ieu barangna nampi artosna sampai harus seperti itu. Ini menunjukkan harus adanya tarodin kedua belah pihak. Yang beli dan yang menjual harus tarodin. Tidak tarodin salah satu di antara yang transaksi jual beli, maka ini disebut dengan ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah lalu bagaimana dengan hadis yang menyatakan layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Itu kan sudah diterangkan. Orang yang menangguh-nangguhkan bayar utang boleh dia itu ya direndahkan harga dirinya. Wa uqubatuh, dan diberi pelajaran. Itu boleh. Nah ini hadis ini dijelaskan oleh Nabi hanya sebatas bil habsi pakot. Jadi kalau orang menangguh-nangguh, ayo we icuk cole bari aya keur mayarna, cokot we barangna. Boleh seperti itu. Tapi hanya bil habsi pakot. Menahan saja. Boleh dijual? Tidak boleh. Nah lalu bagaimana kisah Mu'ad yang di hadis tadi Rasul menyita barang Mu'ad kemudian menjualnya. Ini bagaimana? Sebenarnya bukan begitu. Nah ada satu kisah mengenai Jabir ma'a gurama'i abihi, bersama bapaknya yang punya utang. Nah, ini kisah wahia annahu lamma qutila abuhu, dan ketika bapaknya Jabir itu terbunuh fi Uhudin, di perang Uhud, wa alaihi dainun, sedangkan dia punya utang. Begitu meninggal, pastadzal gurama'u fi hukukihim, lalu orang-orang yang menghutangkan ribut pada nagih. Kenapa? Karena orangnya meninggal. Siapa yang ditagihnya? Siapa? Jabir, anaknya. Karena yang meninggal itu bapaknya waktu perang Uhud. Qala, kata Jabir, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahum ayyaqbalu samaroha iti. Lalu aku memohon kepada Nabi untuk membayarkan utang-utang bapaknya kepada mereka, dan Nabi mengambil buah-buah yang ada di kebunnya. Wa yuhallilu abi, sampai utang bapaknya dilunasi. Tapi falam yu'tihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haiti wa qala sanagdu alaika. Tapi Nabi tidak mau datang ke kebun Jabir untuk mengambil buah-buah di kebun Jabir untuk dijual, untuk membayar utang bapaknya. Nabi tidak mau. Tapi Nabi malah mengatakan sanagdu alaika, besok aku akan datang kepadamu. Nah, besok harinya pagoda alaina, kata Jabir, Nabi pagi-pagi datang menemui aku. Patofa bin nahli, lalu Nabi datang ke kebunku dan Nabi mengelilingi pohon kurma milikku. Ini ada kisah bagus sekali. Jadi ketika Nabi datang ke kebun kurma Jabir, ya, pagi-pagi patofa bin nahli,
Lalu Nabi mengelilingi pohon kurma milik Jabir itu. Wada'a, lalu Nabi berdoa fi samariha bil barokati, agar kurma itu berbuah dengan barokah. Jadi sambil mengelilingi pohon kurma, Nabi berdoa, semoga kurma ini berbuah dengan penuh barokah. Nah, tidak lama kemudian kurma itu berbuah lebat sekali. Kira-kira kalau sekarang ini terjadi, banyak gak yang datang kepada Nabi? Kira-kira yang punya kebun kurma ikut-ikutan nanti datang juga kepada Nabi, ingin didoakan. Nah, pada saat itu ketika pohon kurma Jabir itu berbuah lebat sekali, faqadaituhum wa baqa lana fi samariha. Kata Jabir, aku panen buah kurma itu sampai aku bisa membayarkan semua utang bapakku dari pohon kurma dari buah kurma yang itu, yang sudah dikelilingi Nabi, dan Nabi berdoa agar pohon kurma itu penuh dengan barokah. Nah, ketika berbuah dengan lebat sampai aku panen buah itu dan aku bayarkan semua utang-utang bapakku lunas, ternyata wabaqiyalana min samariha, sampai kami punya sisa dari buah-buah kurma itu dengan banyak. Coba Pak, kira-kira kalau kita ya dengar kisah seperti ini, kita akan berkesimpulan seperti apa? Nabi Nusakti, ya, kira-kira, wah Nabi Sakti. Kenapa? Seringkali kan di kita begitu. Kalau melihat kejadian seperti itu, nah ternyata, wah ini orang sakti, datang lagi. Bisa nggak kira-kira Nabi seperti itu? Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Mukjizat hanya satu kali. Jadi terjadinya itu hanya satu kali. Dan Nabi tidak akan bisa mengulang itu. Kenapa? Ini adalah mukjizat. Sampai Nabi bisa berdoa sambil keliling pohon kurma itu, sampai pohon kurma itu ya berbuah dengan lebat sekali. Pernah kita membaca satu hadis yang satu sahabat akan membiarkan unta karena untanya ya letih, kelihatan lesu begitu. Istilahnya mau dijebrodan sakit tuh lempang nanti. Sampai pada saat itu Nabi menepuk unta itu sampai unta itu berjalan dengan cepat. Ya, sampai Nabi minta, "Bi ini jual kepadaku." Kata sahabat, "Enggak. Dek diantepan sote tadi keur lulus." Gitu ya. Ayo udah bagus jang-jang deui. Eta cek Nabi, "Bi ini jual kepadaku." "Enggak." Kan benar seperti itu. Nah, ini terjadi juga kepada Jabir, ketika Jabir ya meminta kepada, "Ambil saja buah kurmaku di kebunku." Ternyata Nabi tidak mau karena terlalu sedikit, dia akan cukup untuk bayar utang. Begitu Nabi berdoa mengelilingi pohon itu, ternyata buahnya lebat sampai semua utang bapak Jabir itu terbayarkan, dan Jabir mengatakan wa baqiyalana min samariha. Ternyata Nabi bukan menyita barang Mu'ad kemudian dijual, tapi Nabi baru menjual barang Mu'ad setelah Mu'ad menyetujui bahwa barangnya dijual kemudian dipakai bayar utang, seperti kisah Jabir yang ini. Hadis yang kedua nomor 890 dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Uridtu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah datang kepada Nabi. Ini uridtu itu mendaftarkan diri. Untuk apa? Nah, untuk ikut perang Uhud.
Dan Abdullah bin Umar mengatakan, aku saat itu berumur 14 tahun. Mau ikut perang Uhud. Falam yujizni. Kata Abdullah bin Umar, Nabi tidak mengizinkan aku. Dia pulang. Karena mau ikut perang Uhud ditolak oleh Nabi. Berapa usianya? 14 tahun. Wa uridtu alayya yaumal khandaq. Nah, kemudian aku datang lagi mendaftarkan diri kepada Nabi untuk ikut perang Khandaq. Wa ana ibnu khamsa asyarata sanatan. Dan waktu itu aku berumur 15 tahun. Pak azazani, lalu aku diizinkan oleh Nabi. Jadi coba perhatikan di sini, 14 tahun ikut perang Uhud ditolak Ibnu Umar itu. Tapi ketika terjadi perang Khandaq, daftar lagi kepada Nabi. Dan usia beliau berapa? 15 tahun. Lalu Nabi mengizinkan. Coba kira-kira perbandingan jarak antara perang Uhud dengan perang Khandaq itu berapa tahun? 1 tahun. Ada yang tahu? Perang Uhud terjadi pada tahun keberapa? Tahun keberapa? Tahun ketiga Hijrah. Kalau begitu perang Khandaq terjadi tahun keempat Hijrah. Karena selisihnya 1 tahun. Buktinya apa? Ibnu Umar mengatakan, aku datang mau ikut perang Uhud. Usiaku 14 tahun. Nabi tidak mengizinkan. Tapi ketika terjadi perang Khandaq, aku mendaftarkan diri juga. Dan umurku 15 tahun lalu Nabi mengizinkan aku. Nah, coba perhatikan, ini dalam bab apa? Al-Hajar wa Taflis. Ya. Lalu kenapa hadis ini dimuat dalam bab ini? Ada kaitan apa? Nyambung tak kira-kira? Tuh nyambung. Kenapa? Ini kan bab menahan barang orang yang punya utang, begitu kan? Untuk menutupi utangnya. Atau mengenai orang yang bangkrut dalam transaksi jual beli. Ini dimasukkan hadis dari Ibnu Umar berkaitan, aku ikut perang Uhud usiaku 14 tahun tidak diizinkan, tapi ketika aku ikut perang Khandaq aku berusia 15 tahun Rasul mengizinkan. Kenapa hadis ini dimuat dalam bab ini? Kira-kira kaitannya naon ya? Qala As-San'ani, Imam As-San'ani mengatakan, wajhu dzikril hadis huna, penyebab hadis ini dimuat dalam bab ini, anna malam yablugh khamsa asyrata sanatan, sesungguhnya orang yang belum sampai 15 tahun usianya, la tanfudu tasarrufatuhu min bai'in wa ghairihi. Orang ini tidak dianggap kalau dia melaksanakan transaksi jual beli. Jadi tidak masuk orang mukallaf. Jadi tidak boleh nanti orang yang usianya kurang dari 15 tahun dikenakan taklif, tidak boleh. Ini dalam hukum agama. Jadi kalau melakukan kejahatan saja, orang dibatas di bawah umur 15 tahun tidak boleh dikenakan taklif. Ini sampai nanti perang tidak diizinkan Rasul. Jual beli pun tidak diizinkan oleh Rasul. Makanya nanti kalau ada orang dewasa transaksi jual beli dengan orang yang usianya kurang dari 15 tahun, kalau terjadi apa-apa maka kesalahan ada pada orang yang sudah dewasa. Gitu. Kenapa? Tidak boleh.
kita mengadakan transaksi dengan orang yang kurang dari 15 tahun, tidak boleh. Karena dia belum masuk mukallaf. Makanya nanti kalau orang di bawah umur ini, ya, boleh nggak haji? Boleh nggak? Boleh haji nggak? Kurang dari 15 tahun? Boleh. Punya pahala nggak? Punya pahala. Siapa yang punya pahala? Ah, gitu. Kenapa? Dia belum masuk mukallaf. Makanya ketika kita datang ke tempat Jum'ah bawa anak-anak. Boleh, boleh. Hukumnya sama dengan orang sakit Jumat. Budak ngilu Jumaah. Itu sama hukumnya dengan orang sakit maksa kene Jumaah. Sama. Wajib nggak? Anak kecil Jumat wajib? Wajib nggak? Tidak. Kalau orang sakit wajib nggak Jumat? Wajib Jumat? Teu wajib. Apaan anu kering mah teu diwajibkeun Jumaah. Kan itu kan? Al-marid, ya, kemudian hamba saya, anak kecil, perempuan, kan itu kan? Tidak diwajibkan Jumat. Makanya hukumnya kalau orang yang sakit maksakeun nepi ka digotong ka masjid hayang Jumaah, sarua jeung budakna Jumaah. Hukumnya seperti itu. Kan sama-sama begitu ya. Cuma bedanya nanti anak ini tidak dapat pahala sekalipun Jumat. Kenapa? Karena dia belum jadi mukallaf. Siapa yang dapat pahala dari anak itu? Dari Jumat anak itu? Orang tuanya. Yang mendidik dia untuk melakukan Jumat. Begitu. Makanya ketika Nabi bertemu dengan satu rombongan, ada seorang perempuan mengangkat anak. Ya Rasulullah, apa bagi anak ini ada haji? Nabi menjawab, "Na'am." Iya, silahkan saja. Tapi pahalanya bukan untuk anak itu, tapi buatmu. Nu ngahajikeun anak. Seperti itu. Nah, makanya di sini Imam As-San'ani mengatakan, kenapa hadis ini dimuat dalam bab ini? Berarti transaksi jual beli atau keputusan untuk menyatakan taplis bangkrut itu tidak berlaku bagi anak di bawah umur 15 tahun. Wa makna qaulihi lam yujizni, dan arti dari kalimat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, lam yujizni, Nabi tidak mengizinkan aku. Lam yaj'al li hukmar rijal, Nabi tidak memandang aku sebagai laki-laki yang boleh, yang diperintahkan untuk perang. Kenapa? Karena aku kurang dari 15 tahun. Jadi lam yaj'al li hukmar rijal al mutaqatilina fi ijabil jihad. Aku tidak dianggap oleh Nabi sebagai laki-laki, ya, yang diwajibkan untuk berperang membela agama Allah. Jadi kenapa? Karena waktu perang Uhud aku baru berumur 14 tahun. Tapi ketika perang Khandaq, Pak Ajazani ro'ani fi man yajibu alaihil jihad. Nabi mengizinkan aku, yaitu Nabi memandang bahwa aku itu sudah termasuk laki-laki yang diwajibkan bagiku jihad. Jadi mulainya ada taklif, ada ketetapan Allah wajib melakukan, ya, perintah dan haram untuk melakukan yang dilarang. Itu mulai usia berapa? 15 tahun. Ada orang yang mengatakan 17 tahun katanya. Ya, menurut hadis ini 15 tahun. Ada yang menyebut 17 tahun kan?
Ternyata hadis ini menyatakan 15 tahun. Itu ukurannya. Bagaimana ya? Kalau kurang dari 15 tahun belum dianggap orang yang balik. Sehingga nanti perang belum wajib. Jihad belum wajib. Ini masuk kategori anak-anak. Makanya nanti ketika terjadi peperangan ya, kemudian Nabi menawan. Jadi ada tawanan. Maka Nabi mengenakan hukum bagi orang yang 15 tahun ke atas. Tapi orang 15 tahun ke bawah dipandang anak-anak dan seperti perempuan. Tidak boleh dibunuh. Nah, seperti yang terjadi ketika peperangan ya pada perang Quraidah. Itu kalau kita dengar Quraidah itu kaitannya dengan siapa ya? Dengan dia Yahudi. Bani Quraidah. Ya. Itu Bani Quraidah. Di hadis nomor 891 dari Atiyah Al-Qurdi, ia mengatakan uridna alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah. Jadi satu saat ketika Nabi menyerang orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah. Kenapa? Karena mereka saat itu melanggar perjanjian dengan Islam. Karena Quraidah itu dilindungi dan tidak boleh dibinasakan di Madinah selama mereka memenuhi perjanjian dengan Nabi dan kaum muslimin. Di antaranya mereka tidak membantu Nabi, tapi mereka tidak boleh membantu musuh Islam. Nah, ketika Nabi mengadakan peperangan di Ahzab, Bani Quraidah malah membantu Ahzab. Ini pelanggaran. Sampai setelah terjadi perang Ahzab, Nabi menyerang orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah dan menawan semua ya, keluarga dari Bani Quraidah. Nah, di antara Bani Quraidah itu ada orang yang bernama Atiyah Al-Qurdi. Ya, kata Atiyah Al-Qurdi, uridna alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah. Aku sebagai tawanan dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu Nabi tidak bertanya berapa tahun umur, tidak. Tapi Nabi membuka kemaluan mereka. Cara nate dibuka kemaluannya. Pakana man ambata kutila. Ketika kemaluannya sudah tumbuh bulu, ya, bulu kemaluan, maka dia dibunuh. Saat itu. Waman lam yunbit, dan orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya, hola sabilahu, dibiarkan oleh Nabi, tidak dibunuh. Itu dari Yahudi Quraidah. Pokoknya diperiksa kabeh. Gus jadi ya tumbuh bulu kemaluannya, bunuh. Itu laki-laki seperti itu. Tapi kalau yang belum tumbuh kemaluannya, hola sabilahu, dibiarkan. Nah, kata Atiyah Al-Qurdi, pakuntu mimman lam yunbit faholla sabili, dan aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu kemaluanku sampai aku dibiarkan oleh Nabi, tidak dibunuh. Nah, dari hadis ini ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan, wal hadis dalilun, hadis ini jadi dalil annahu yahsulu bil inbat al bulug. Ketika orang tumbuh bulu kemaluannya, itu berarti dia balik, gitu. Patajri alaman anbata ahkamul mukallifin, sampai Nabi menetapkan bagi siapapun yang tumbuh bulu kemaluannya, itu ditetapkan taklif.
Dianggapnya geus jadi tentara ya. Begitu. Ketika ditawan karena dia melanggar dibunuh. Tapi orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya dibiarkan oleh Nabi ditawan seperti wanita-wanita, tidak dibunuh. Nah, dengan keterangan hadis yang ini jelas bagi kita bahwa yang dianggap cukup umur dalam urusan muamalah, ya jual beli, peperangan dan lain-lainnya, apabila sudah mencapai usia 15 tahun atau sudah tumbuh bulu kemaluan. Begitu. Dan nanti ditambah dengan hadis lain, kalau laki-laki sudah ihtilam, kalau perempuan sudah haid. Jadi 3 ya. 1 dari umur 15 tahun baru dianggap balik, atau tumbuh bulu kemaluan, atau laki-laki ihtilam, perempuan haid. Itu baru dianggap sebagai mukallaf yang sudah kena hukum. Jika di bawah itu maka hukum tidak diberlakukan. Perang belum diwajibkan, jual beli belum disahkan begitu. Sampai nanti kalau ada hukum bunuh, ya, sebelum usia itu tidak boleh dikenakan hukum, sekalipun dalam peperangan mengenai tawanan. Jadi dibiarkan oleh Nabi kalau belum sampai 15 tahun umur atau belum tumbuh kemaluan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum. Bismillah. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi dijelaskan mengenai 2 hadis tadi, dan hadis pertama dan kedua tadi disebutkan akhirnya saling berkaitan, yaitu mengenai satu mengenai perang, yang satunya lagi untuk jual beli ataupun utang gitu ya. Nah ini tadi dijelaskan bahwa kalau usianya 15 tahun terus atau dia sudah berbulu dan sudah jadi mukallaf. Nah ini kaitannya dengan jual beli nih Pak. Kan kita ini banyak ya, di kita ini kalau apalagi di tempat wisata, itu banyak itu yang anak-anak jual beli. Menjual sesuatu. Apakah itu hasil untuk cindera mata atau apa gitu ya. Ini yang saya tanyakan adalah hukumnya. Tadi kan tidak dibolehkan. Nah, jadi hukumnya itu apakah hukumnya jual beli tadi haram atau jadi makruh, atau hukumnya jelas tidak boleh, tapi apakah jadi haram atau jadi makruh tadi? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, cukup begitu. Coba perhatikan hadis yang tadi. Nabi belum menganggap dia itu sebagai rojulun. Ya, belum masuk dalam kategori rijal yang nanti dikenakan hukum mukallaf. Belum termasuk orang sebagai mukallaf, begitu. Nah, lalu kalau jual beli, dia menjual sesuatu, bukan dia sebenarnya yang jual beli, tapi orang yang punya barang, begitu kan? Nah, sekarang kalau dia menjual sesuatu, lalu kita beli, boleh? Boleh? Boleh. Hukumnya ibahah, ya. Tapi kalau terjadi masalah dari jual beli itu, maka anak itu tidak bisa dikenakan hukum seperti hukum orang dewasa seperti itu. Jadi sah, silakan saja, ibahah namanya, ya. Tapi kalau terjadi, ya, ada clash misalkan nih, ini harus dikenakan hukuman secara hukum Islam. Tidak bisa untuk anak seperti itu. Kenapa? Belum masuk dalam kategori mukallaf.
Siapa yang rugi nanti? Nu dewasa. Karena ini kena dengan hukum, yang ini tidak. Gitu. Seperti itu. Makanya di sini tidak bolehnya bukan tidak boleh jual belinya. Kalau nanti dia termasuk taplis, tidak boleh dikenakan hajar. Bagi anak seperti itu. Tidak boleh ditetapkan bahwa dia itu bangkrut, tidak boleh. Kenapa? Belum jadi mukallaf. Seperti itu. Adapun nanti jual belinya sah-sah saja, ibahah namanya, boleh. Cuma nanti kalau terjadi masalah dia tidak kena hukum. Sebagaimana Nabi membiarkan orang yang belum dewasa tidak kena hukum bunuh. Padahal semua ditetapkan yang melanggar dalam peperangan itu harus dibunuh. Ternyata ini belum tumbuh kemaluannya. Artinya belum 15 tahun. Nabi membiarkan, tidak dikenakan hukuman seperti itu. Begitupun dalam jual beli. Makanya hadis ini dimasukkan dalam bab taplis dan hajar. Artinya hukum taplis dan hajar tidak boleh diberlakukan kepada orang yang di bawah 15 tahun itu. Seperti itu. Masih ada yang lain? Silakan. Mangga, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikatakan barang sitaan itu tidak boleh dijual. Itu dengan catatan bisa dijual harus ada persetujuan. Betul. Dari yang bersangkutan. Nah, di kita itu ya ada beberapa masalah, diantaranya barang dilelang tanpa sepengetahuan. Karena yang bersangkutan itu meninggal. Kemudian disita, kemudian dilelang. Nah, untuk menutupi hutang itu, nah bagaimana itu hukumnya? Itu satu. Yang kedua, ini bukan barang sitaan, tapi barang kepunyaan almarhum. Ketika almarhum meninggal, barangnya kan harus utang piutang harus dilunasi semua pada waktu meninggal. Nah ini barang almarhum kemudian dijual saja untuk menutupi utang itu. Dua-duanya hukumnya bagaimana? Terima kasih Pak. Ya. Yang pertama, barang sitaan itu namanya hajar dalam bahasa bab ini, hajar. Sitaan itu tidak boleh dijual sebelum ada persetujuan yang punya barang. Gitu ya. Nah kemudian bagaimana secara hukum? Dijual saja, dilelang seperti itu ya. Untuk menutupi utangnya. Secara hukum tidak boleh. Nabi sudah menyebutkan itu. Kenapa? Tidak halal harta seorang muslim illa bitibati min nafsihi. Itu hadisnya. Kecuali yang punya barang sudah menyetujui. Bagaimana kalau dia meninggal? Misalkan nih ya, ada ahli warisnya. Itu. Nanti dibayar oleh ahli waris atau kata ahli waris sudah jual saja nanti tutupi utangnya. Baru boleh. Ini secara hukum. Dan ini berlaku bagi siapapun. Ya. Tetap saja. Karena ini ya yang disebut al-hajar itu ya itu hanya bil habsi fakot. Semua ahli tafsir menyatakan seperti itu. Bil habsi fakot. Menahan saja. Adapun nanti untuk dijual harus ada musyawarah dulu dengan orang yang punya barang. Jadi tidak segampang itu. Sita jual, sita ya tidak begitu. Ya. Bagaimana nanti yang misalkan kredit motor begitu tidak lunas, sita dilelang motornya gitu. Bagaimana hukum? Tidak boleh secara hukum. Ini kalau tanya hukum agama begitu. Bagaimana di kita seperti itu? Udah memitin lagi, kita benar. Wajar kan kalau kesalahannya jadi tidak benar begitu kan? Nah kemudian yang kedua, bagaimana harta orang yang meninggal gitu. Lalu
Kita jual karena dia punya utang, kita jual kemudian dipakai bayar utang. Boleh, harus, bukan boleh. Harus begitu. Kenapa? Allah berfirman kan, tidak boleh dibagikan waris ya kecuali sudah tertutupi utang-utangnya dan wasiatnya. Ini kan dua yang harus didahulukan. Kalau misalkan dia punya utang, harta ini tidak jadi tirkah. Tidak boleh bagi waris kecuali ya mim ba'di wasiyatin yusabiha audain. Wasiatnya sudah terpenuhi, utang-utangnya sudah tertutup, baru dibagikan sebagai harta tirkah untuk dibagikan waris. Sebelum itu tidak boleh. Lalu bagaimana orang yang mengambil harta si mati untuk sedekah? Boleh enggak? Boleh? Boleh enggak? Ya, jadi sedekah kan ya. Ayo utangnya sudah dibayar, boleh enggak begitu? Enggak boleh. Ya, enggak boleh seperti itu. Karena Quran menyebutkan mimba diwasiyatin yusabiha audain. Wasiatnya penuhi dulu, ya, kemudian utangnya bayar dulu. Baru itu dibagikan sebagai harta waris. Nah, kemudian sebelum dibagikan sebagai harta waris sudah diambil duluan. Ah, iya mah sedekahkeun we ieu ka jalma loba. Boleh begitu? Tidak boleh. Karena tirkah itu hanya boleh dibagikan sesuai dengan ketetapan yang punya tirkah itu. Siapa? Allah. Tidak boleh. Ku keluarga teh geus cokot bisa kieu mah urang sedekahkeun, enggak boleh. Tanpa izin Allah, karena Allah yang punya tirkah itu. Jadi orang yang meninggal semua harta miliknya kembali kepada Allah. Dan nanti harta ini tidak boleh diambil oleh siapapun kecuali ya seizin Allah. Cokot keur hutangna, cokot keur wasiatna, itu izin Allah. Bagaimana kalau ambil untuk disodakakan, izin di mana? Seperti itu. Jadi tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun kecuali dengan izin Allah saja. Ada izin dari Allah silakan. Tidak ada, tidak boleh. Karena itu bukan milik si mati. Sekalipun itu sedang hidup, dia masih hidup, itu miliknya. Tapi ketika sudah meninggal, ingat semua harta milik dia kembali kepada Allah. Makanya anaknya tidak boleh semau kue, tidak boleh. Harus sesuai tuntunan Allah. Ini anak laki-lakinya segini, perempuannya segini, istrinya segini. Itu dibagi oleh Allah, bukan oleh si mati. Karena itu bukan milik si mati lagi. Cukup begitu? Nah, enggak. Masih ada? Cukup? Cukup. Alhamdulillah.